أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله من يهد الله فهو المهتد وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا سلاما تعظيم وتحميدا إلى أستاذنا ومرشدنا المكرم سيد الشيخ مولانا هاجي غزالي النقشبندي ابني سيد الشيخ هاجي أمر دمسر شريف علام qaddasallahu sirrahuma. Saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini, alam jagat raya ini, maka bumi pun bergoyang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung. Allah simpanlah gunung di muka bumi ini. Akhirnya bumi pun menjadi diam. Ketika melihat kejadian ini, malaikat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekagumannya. Ya Allah, sungguh hebat luar biasa gunung ini. Dengan gunung ini, bumi pun menjadi diam. Tapi ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada gunung? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ada. Apa yang lebih hebat? Siapa yang lebih hebat daripada gunung? Adalah besi. Adakah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih hebat daripada besi? Ada, kata Allah. Apa itu ya Allah? Api. Lalu adakah yang lebih hebat daripada api ya Allah? Ada, kata Allah. Siapa itu? Air. Lalu adakah yang lebih hebat daripada air? Ada, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin. Lalu kata malaikat, adakah ya Allah yang lebih hebat daripada angin? Ada, kata Allah. Siapa itu? Hamba-hambaku yang mau berinfak, yang mau bersedekah. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Betapa mulia dan beruntunglah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagian rezeki, berikan rezeki kepadanya, lalu dia mau menyisihkan sebagian rezeki itu untuk orang lain, baik berupa zakat, baik berupa infak, baik berupa sedekah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, dia menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seumpama seseorang yang menanam satu biji. Dari biji itu keluarlah 7 cabang. Yang dari setiap cabang itu keluarlah 100 cabang. Artinya, satu kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan. Paling sedikit 10 kali lipat, 70 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan balasannya dengan yang tidak terhitung lagi. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, saya teringat kepada sebuah hikayat. Diceritakan di dalam beberapa kitab, dulu ada satu keluarga yang kaya dia. Kemudian datanglah orang peminta-minta, orang pengemis. Lalu si pengemis pun berkata, wahai tuan rumah, tolonglah berikan sedekah kepada kami berupa makanan. Sudah sekian hari kami belum makan. Lalu keluarlah seorang anak dengan membawa sepotong roti. Timbul iba rasa hatinya, ingin membantu, menolong kepada orang yang meminta-minta ini. Diberikanlah sepotong roti oleh seorang anak ini tadi. Nah,
Kalau teringat cerita ini, hikayat ini, saya teringat kepada pesan daripada ayahanda guru kita yang mulia, saudaraku. Seandainya datang ke rumahmu seorang peminta-minta dengan judul dia meminta makan kepada kita, walau alal farosh, walaupun dia menunggang kuda yang gagah, walaupun dia menaiki mobil yang mewah, tapi kalau dia judulnya meminta makan kepada kita, ayahanda guru berpesan, jangan pernah engkau tolak, berikanlah apa yang ada pada dirimu. Kalau memang kita tidak punya apa-apa, bilang kepada dia, saya tidak punya apa-apa untuk memberikan sesuatu kepadanya. Jangan kau hardik, jangan kau celak. Karena pasti ada hikmah pelajaran yang terjadi di balik daripada itu semua. Kembali kepada hikayat tadi. Ketika seorang anak ini tadi memberikan sepotong roti kepada seorang peminta-minta, ternyata dilihatlah oleh sang ayah. Ayahnya melihat bahwa putrinya memberikan sepotong roti kepada orang peminta-minta itu tadi. Betapa marahnya seorang ayah melihat anaknya memberikan sepotong roti kepada orang lain. Sampai-sampai dipotong tangan kanan daripada seorang putrinya tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa pelitnya orang ini. Memberikan sepotong roti saja tidak mau. Maka atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kekayaan yang dimiliki oleh seorang keluarga ini tadi Allah ambil, Allah cabut, sehingga menjadilah ini keluarga yang miskin, keluarga yang terlantar. Meninggallah ayahnya tadi yang memotong tangan kanan daripada putri yang bersedekah tadi. Akhirnya si anak ini pun terlunta-lunta ke sana kemari. Dia menjadi seorang putri yang sebatang kara, yang hidupnya hanya meminta-minta kepada orang lain. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia meminta kepada satu rumah, keluarga yang kaya, meminta untuk makan, ternyata Allah memberikan anugerah kepada keluarga ini tadi. Dibukakan rasa kasih sayang. Sehingga bukan cuma memberi, bukan cuma mengasihi. Hanya seorang putri ini tadi diambil, bahkan diangkat menjadi menantu dalam keluarga kaya itu tadi. Terjadilah sebuah pernikahan, menjadilah dia merupakan bagian daripada keluarga orang ini. Makan bersama orang itu dalam satu meja. Ketika sang putri ini mau mengambil makanan, mau menyuap, mau mengambil makanan, mau memasukkan makanan itu ke mulutnya, ternyata diambillah makanan itu dengan tangan kiri. Karena memang dia tidak punya tangan kanan. Lalu kata keluarga yang baik itu, wahai fulana, wahai sayangku, ambillah makanan itu dengan tangan kananmu, jangan dengan tangan kiri. Karena mengambil makanan dengan tangan kiri itu bukan akhlak yang baik. Ambillah dengan tangan kananmu. Lalu bagaimana seorang putri ini mau mengambil makanan dengan tangan kanannya, sementara dia tidak punya tangan kanan, karena sudah dipotong oleh ayah kandungnya sendiri. Tetap dia mengambil makanan itu dengan tangan kirinya. Diingatkan lagi sama keluarga itu. Wahai putriku, sayangku, menantuku, ambillah makanan itu dengan tangan kananmu. Itu ada sikap yang baik. Itu ada sikap yang mulia. Akhirnya putri ini pun diam. Maka atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan dia, berinfak dia sepotong roti yang dia berikan dengan tangan kanannya pada berpuluh-puluh tahun yang lalu, ternyata dibalas Allah. Tidak dihinakan Allah. Allah tidak mau menghinakan, mengecilkan kepada orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayahanda guru kita mengingatkan kepada kita, berinfaklah kalian semua dengan apa yang ada pada diri kalian. Jangan kalian melihat besar atau kecilnya. Ittaqun nar, kata Nabi. Selamatkan kalian semua daripada bakaran api neraka. Walau bisyikki tamrotin. Walaupun engkau hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Kalau istilah ayahanda guru kita. Berinfak, bersedekahlah ananda kalian semua. Walau hanya dengan sebiji batu bata. Kalau cuma itu memang yang ada pada diri ananda. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, sedekah apa yang paling baik? Infak apa yang paling baik? Adalah bersedekah dengan apa yang ada pada dirimu. Kalau engkau memang kaya, bersedekahlah dengan hartamu. Maka bersedekah dengan harta itu yang paling baik untukmu.
Tapi kalau engkau tidak punya harta, engkau punya tenaga, bersedekahlah dengan tenagamu. Itu yang terbaik untukmu, karena itu yang ada pada dirimu. Tenaga pun kita tidak punya, harta pun kita tidak punya, tapi kita punya ilmu. Bersedekahlah engkau, berinfaklah engkau dengan ilmumu. Maka itu yang terbaik untukmu. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah. Tak ada di antara kita yang tidak bisa bersedekah. Semua kita bisa bersedekah. Tenaga kita tidak punya. Ilmu pun kita tidak punya. Harta pun kita tidak punya. Lalu kita punya apa untuk bersedekah di jalan Allah? Ternyata kita hanya punya senyum. Jadikan senyummu itu untuk bersedekah di jalan Allah. Sebab dengan senyummu itu orang menjadi bahagia. Orang menjadi senang. Ketika ada orang bersedekah, dia mengeluarkan sebagian hartanya, tapi dia memberikan dengan muka yang masam. Maka apa kata Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kecil yang engkau sedekahkan, tapi engkau berikan dengan senyumanmu, maka itu lebih baik daripada engkau bersedekah, memberikan infak kepada orang lain dengan muka yang masam. Maka senyummu adalah merupakan sebuah sedekah. Saudaraku yang mulia, demikian Allah. Ayo. Mumpung Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Masya Allah, mumpung Allah masih memberikan rizki kepada kita. Mumpung Allah masih memberikan ingatan, kepintaran kepada kita. Ayo semua kita bersedekah di jalan Allah. Sehingga kita menjadi satu kekuatan yang hebat. Dalam rumusnya, satu lemah digabung dengan yang satu yang lemah, maka akan menjadi dua yang kuat. Satu lemah digabung dengan satu yang lemah, digabungkan dengan satu yang lemah, maka akan menjadi tiga yang kuat. Dan jangan pernah kita beriktikad dalam hati, saya mau bersedekah nanti kalau saya dapat duit banyak. Saya mau bersedekah nanti kalau saya dapat panen saya berhasil. Jangan, saudaraku. Tapi apa yang ada pada saat ini, berbuatlah. Nanti lagi. Sehingga sekarang kita berbuat, nanti pun kita berbuat. Seandainya Allah Subhanahu wa taala lebih duluan kepada kita, mencabut kemampuan kita, kekuatan kita, sehingga kita menjadi manusia yang lemah. Allah ambillah harta kita sehingga kita menjadi manusia yang miskin. Baru disitulah kita menyesal, ya Allah, kenapa enggak dari kemarin saya bersedekah, sekarang apa yang mau saya sedekahkan, saya sudah tak punya apa-apa lagi. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin saya mengajarkan ilmu kepada orang lain? Minimal satu alif saja kita ajarkan kepada orang lain. Minimal bismillah saja kita ajarkan kepada orang lain. Sekarang kita sudah pikun. Sekarang kita sudah tua. Apalagi yang bisa kita berikan kepada orang lain? Maka pantas kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu jeritan bagi orang-orang yang mati. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau balikanlah aku ke muka bumi, ya Allah, aku mau bersedekah, aku mau berinfak, ya Allah. Tapi penyesalan itu kan tiada guna, tidak ada bermanfaat. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kepada orang-orang yang pelit. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kepada orang-orang yang kikir, yang senantiasa menahan harta bendanya, padahal wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, kata Allah. Ingat, dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Anda, di situ ada hak orang lain, kata Allah. Kadang-kadang kita lupa, dan memang kita sering lupa, saudaraku yang mulia dan bukan Allah. Ada hak orang lain di situ. Ayo kita belajar untuk mengeluarkan ini. Dengan apa yang ada pada diri kita. Kecil yang kita punya, kecil yang kita keluarkan, tetap bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Walaupun hanya sedikit yang kita buat di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap dihargai Allah. Namun ada juga satu hal yang harus kita perhatikan. Ada kata Nabi, satu golongan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang golongan ini adalah orang-orang yang memang dermawan.
rajin berinfak, rajin bersedekah ketika dia hidupnya. Tapi ternyata Allah menyuruh kepada para malaikat, malaikat, seret wajah orang-orang ini, lemparkan ke dalam neraka. Sampai malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Bukankah simpulan orang dermawan? Bukankah simpulan seorang abid yang waktu di dunia dia sering berinfak, mengeluarkan sebagian harta untuk orang lain? Benar kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia bersedekah, ketika dia berinfak, Allah Subhanahu wa taala mengintip ke dalam hatinya, ternyata tidak ada Allahnya. Ini pun harus kita perhatikan juga. Ketika dia mengeluarkan sebagian rezekinya, sir dalam hatinya. Mudah-mudahan bisa dilihat orang. Mudah-mudahan bisa didengar orang, biar orang tahu bahwa aku ini adalah orang-orang dermawan. Bahwa aku ini adalah orang-orang yang ahli dalam bersedekah. Ternyata ini pun harus diperhatikan juga. Sedekah penting. Berinfak penting. Luar biasa daripada anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau berinfak. Luar biasa. Agungnya seperti tadi yang sudah kita uraikan tadi. Tapi ada satu hal yang mesti perlu kita intip, perlu kita jaga. Jangan sampai dalam hati kita, dalam qalbi kita, ada tujuan yang lain, ada harapan yang lain. Selain daripada mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tasaddaqa yuroi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad asyraka. Siapa yang bersedekah, siapa yang berinfak, tapi ternyata dia ada mengharapkan supaya dilihat orang, supaya didengar orang, maka itu adalah syirik. Namun wa may yuqa syuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun, kata Allah. Namun siapa orang yang mampu melawan daripada sifat pelit dan kikirnya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Saya teringat ada saudara kita. Ketika ayahanda guru bertausiah, lalu dia bertanya, ayahanda guru, kami mau menjadi orang-orang yang ahli dalam bersedekah. Dan kami pun tahu bahwa bersedekah itu baik. Tapi kenapa tidak ada dorongan bagi kami untuk mau berinfak, ayahanda guru? Sama saya terngiang pertanyaan itu. Tanya apa? Jawaban ayahanda guru. Ada dua cara untuk membangkitkan diri kita supaya kita menjadi orang yang ahli bersedekah. Yang pertama secara lahir, yang kedua secara batin. Kita buka dulu secara lahir. Bagaimana secara lahir? Ada metode namanya mujahadah. Yang kita kenal bahwa di dalam diri manusia ada sifat mazmumah dan sangat banyak. Dan itu disebut juga dengan najis batin atau penyakit rohani. Yang salah satu najis batin itu adalah penyakit kikir, penyakit pelit. Kikir adalah penyakit batin, kikir adalah penyakit hati. Dalam Thariqatullah, Thariqah Naqsyabandiyah, itu termasuk pada makom yang ketiga. Yang kedua, pada makom latifatur ruh. Oleh karena itu, metode yang pertama adalah kuatkan zikirmu. Sebab zikir adalah sebagai obat bagi penyakit hatimu. Karena pelit adalah penyakit hati. Bukan dia tidak tahu kalau bersedekah itu adalah baik. Tahu dia, sebab hati tidak bisa dibohongi. Mana yang baik, mana yang buruk, hatimu tetap tahu. Ketika ada orang minta-minta, lalu kita tidak mengasih, kita pun tahu bahwa saya ini adalah orang yang pelit. Tapi tetap saja kita tidak bisa berubah. Maka teknik yang paling pertama kata ayahanda guru itu, kuatkan zikirmu. Sebab itu sebagai obat daripada penyakit hatimu. Ayahanda guru setahu saya yang namanya membuat mati penyakit hati itu dengan banyak-banyak membaca kitab suci Al-Quran. Saudaraku, membaca kitab suci Al-Quran itu baik. Baik. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran itu dengan suaramu yang paling indah. Keluarkan dengan suara yang paling indah. Tapi ketika engkau membaca kitab suci Al-Quran, hilang Allah dalam qalbimu, timbul sifat ria, ingin dapat ini, ingin dapat itu, yang tujuan yang paling penting untuk mendapatkan keridhaan Allah ternyata tidak ada. Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Akhirnya
Banyak orang yang membaca kitab suci Al-Quran, tapi Quran dibaca melaknat kepada yang membacanya. Bukan tidak benar tajwidnya, bukan tidak baik makharijul hurufnya, semuanya baik, pas, semuanya benar. Tapi apa yang rusak? Qalbinya, hatinya yang rusak. Baik dalam pandangan manusia, tapi tidak dalam pandangan Allah. Baik saudaraku, dengan zikrullah yang dihujamkan dalam kolbinya, dengan zikir kolbi yang ditanamkan ke dalam kolbinya, maka redamlah nanti sifat madmumahnya. Maka redamlah sifat busuknya. Maka redamlah najis batinnya. Maka muncullah nanti sifat mahmudahnya. Muncul sifat mahmudahnya. Jadi yang tadinya pelit, yang tadinya sulit untuk mengeluarkan sebagian rezeki kepada orang lain, insya Allah dia akan menjadi manusia yang dermawan. Apakah ini merupakan sebuah jaminan dengan zikrullah seseorang akan berubah? Pasti berubah. Wala zikrullahi akbar. Tidak ada di dunia ini ilmu yang positif selain daripada zikrullah. Sebab zikrullah ini ilmunya Allah. Saudaraku, ini hanya cerita tentang pelit tadi. Karena banyak penyakit najis batin yang lain itu. Dan semua bisa berubah. Dan pasti berubah. Karena hanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa merubah seseorang. Tak ada satupun makhluk yang bisa merubah seseorang. Allah yang maha kuasa. Allah bisa merubah yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Tak ada kuasa manusia merubah yang buruk untuk menjadi baik, yang baik untuk menjadi buruk. Semua adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita mengajari orang supaya orang itu menjadi baik? Itu tugas kita, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi yang merubah seseorang itu menjadi baik, itu semua kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama tekniknya adalah benahi dulu hatinya. Kuatkan zikirnya, tanamkan dalam kolbinya, sehingga penuh zikir dalam kolbinya. Sehingga sifat-sifat iblis yang berupa pelit itu tadi, yang senantiasa iblis menggembor-gemborkan kepada diri kita. Jangan engkau menjadi manusia yang dermawan, sebab nanti engkau akan menjadi manusia yang rugi, kata si iblis. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan engkau sifat dermawan, mau membagikan sebagian harta kepada orang lain, berupa infak dan sodakohnya, tidak akan pernah mengurangi akan rezekimu. Kalau istilah ayahanda guru kita, apa? Tak ada kamusnya orang yang rajin bersedekah, berinfak menjadi miskin. Yang ada diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik lagi. Saudaraku dimanapun berada, ayo kita belajarlah dengan hal yang paling kecil. Dengan apa yang ada pada diri kita. Ayo sama-sama kita berbuat. Sama-sama kita berbuat. Lalu yang kedua. Teknik yang kedua dari luar. Untuk melatih diri kita untuk menjadi orang dermawan. Dari luar bagaimana Pak? Dengan cara mujahadah. Dengan cara memaksakan diri. Dengan cara memerangi sifat daripada pelit itu tadi. Memerangi bagaimana? Kita paksakan keluar. Tidak usah cerita tentang ikhlas dulu. Tidak usah. Tapi kita paksakannya dulu. Saya punya uang 10.000, kita keluarkan 2.000. Saya punya uang 20.000, masih juga kita keluarkan 2.000. Jadilah. Kita mengawali daripada hal yang kecil. Kalau memang yang besar itu masih berat, kita awali dulu yang kecil. Mudah-mudahan nanti pelan. Dan pasti bisa berubah. Saudaraku yang mulia dan yang mulia Allah. Beriyadah. Ayo kita latih terus. Kita latih terus. Maka beruntunglah orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menghinakan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah meninggalkan pada orang-orang yang berinfak di jalan Allah dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala. Dan pasti Allah ganti dengan yang berlipat ganda, dengan yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang pelit. Allah subhanahu wa ta'ala membenci kepada orang-orang yang pelit. Walaupun dia itu seorang zahid, seorang ahli zuhud. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa menjaga amanah berupa rezeki, berupa ilmu.
Sehingga kita tidak pelit untuk memberikan rezeki kita kepada orang lain berupa harta atau berupa ilmu atau berupa yang lainnya. Yang semuanya didasari dengan zikrullah. Sehingga ketika kita mengeluarkan itu semua atas dasar lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Mohon ampun sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.